Profesor K.H. Abdul Qahar Muzakir atau Ejan Baru Abdul Qahar Muzakir, 16 April 1907 sampai 2 Desember 1973, adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kalinya dengan nama STI. Selama dua periode 1945 sampai 1948 dan 1948 sampai 1960, ia adalah anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh Islam yang pernah menjadi anggota Dukturitsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini pula yang tetap dipertahankan ketika UUI dihadirkan sebagai pengganti STI pada 4 Juni 1948. Ia menduduki jabatan sebagai Rektor UII sampai tahun 1960. Peran terhadap kemerdekaan. Sepulang dari Mesir, K.H. Abdul Qahar Muzakir bergabung dengan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Dia menjadi anggota BPUPKI dan terlibat diskusi menyola bentuk negara setelah merdeka. Dia termasuk salah satu figur yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Alasannya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Qahar Muzakir juga dipilih oleh Bung Karno masuk dalam Panitia 9 dan menghasilkan Piagam Jakarta. Bersama Ki Bagus Hadikusumo, Qahar Muzakir menerima dan menerjemahkan sila pertama Pancasila versi 18 Agustus. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna akidah atau tauhid, sehingga selamatlah Indonesia merdeka dari ancaman perpecahan. Karena saat itu ada ketegangan akibat keberatan utusan Indonesia Timur terhadap 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Kata Hidayat menambahkan, Qahar Muzakir menjadi salah satu seseorang yang mempermanenkan pengakuan bahwa Indonesia merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu dilakukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan itu artinya Qahar Muzakir konsisten membawa persoalan tauhid sesuai sila pertama Pancasila ke dalam pembukaan, sekaligus menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian baik Jepang maupun Belanda. Mengetahui jasa Profesor Dr. K.H. Abdul Qahar Muzakir, mestinya masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul merasa bangga. Nama serta jasa beliau perlu dikenang dan harus diabadikan menjadi nama jalan, masjid, atau mungkin rumah sakit. Apalagi pada 2018 beliau resmi diakui dan diberi gelar pahlawan nasional. Selain itu, K.H. Qahar Muzakir juga berjasa mendirikan sekolah tinggi Islam sebagai cikal bakal UII. Pendirian sekolah ini didasari pemikiran bahwa umat Islam harus menjadi umat yang maju karena mereka akan ikut memimpin Indonesia. Pada kesempatan itu, HNW Sapaan Hidayat juga menginginkan pemerintah untuk segera menganulir kaleng visa bagi Israel ke Indonesia, karena pemberian kaleng visa Israel ke Indonesia bertentangan dengan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah, kata HNW, harus meniru sikap Bung Karno, menolak ikut serta Israel pada Konferensi Asia Afrika dan lebih memilih mengundang A.L. Amin A.L. Husaini selaku Imam Masjid A.L. Aqsa untuk datang pada KAA. Akhir hidup 2 Desember 1973, tepat pada umur 66 tahun, Yogyakarta. Pada 2012 ia diusulkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Pada tanggal 8 November 2019, Abdul Qahar Muzakir dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara. Yang menerima penghargaan mewakili keluarga ahli waris adalah Siti Jahuwaru, anak dari Abdul Qahar Muzakir.